Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan, maka kepastian, rasa aman, tentram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Pada dasarnya korupsi berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Korupsi juga berdampak buruk pada sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tata sosial masyarakat. Oleh karena itu, upaya memberantas korupsi harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam konteks ini, mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan dapat berperan aktif. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari kebangkitan nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1966, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut, mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan, agen of change. Dalam konteks gerakan anti korupsi, mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Kemampuannya berpikir kritis dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut, mahasiswa diharapkan A. mampu menjadi agen perubahan, B. mampu menyeluruhkan kepentingan rakyat, C. mampu mengkritis kebijakan-kebijakan yang koruptif, D. mampu menjadi watchdog, anjing penjaga lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil dan makmur, sejahtera, dan tertib yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur tersebut, perlu terus-menerus meningkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya, serta tindak pidana korupsi secara khususnya. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat. Karena dalam kenyataannya, perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara, yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dirumuskan sebagai serangkaian tindak untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan undang-undang tersebut menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Dengan demikian,
Dalam strategi pemberantasan korupsi, terdapat 3 unsur utama, yaitu pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pencegahan juga sering disebut sebagai kegiatan anti korupsi yang sifatnya preventif. Penindakan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Penindakan juga sering disebut sebagai kegiatan kontra korupsi yang sifatnya represif. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan gerakan anti korupsi di masyarakat. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya anti korupsi di masyarakat dapat mencegah munculnya perilaku koruptif. Gerakan anti korupsi adalah gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam konteks ini, peranan mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan. Di sini saya Rahmati Johormani, saya akan menjelaskan tentang keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi dibagi dalam 4 wilayah. Yang pertama ada di lingkungan keluarga. Ya, kerap tentu korupsi ini diawali dengan keluarga. Dalam keluarga tersebut dapat melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga. Misalnya, apakah dalam mengendarai bermotor atau bermobil, apakah seorang ayah dapat melanggar lalu lintas atau sebagainya. Dan keluarga tersebut di sini itu kerap karena merupakan orang terdekat kita dan orang yang paling kita dekat dan paling estimasi. Nah, tahapan proses internalisasi karata anti korupsi di dalam diri mahasiswa yang diawali dalam forum ini sangat sulit untuk dilakukan. Justru karena anggota keluarga adalah orang-orang terdekat. Karena setiap hari berkumpul, maka pengamatan terhadap adanya perilaku korupsi yang dilakukan dalam keluarga seringkali menjadi bias. Bagaimana mungkin seorang anak menegur ketika sang ayah kerap kali melanggar lalu lintas? Apakah anak berani bertanya tentang asal-usul penghasilan orang tua? Terus yang kedua yaitu di lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu yang individu yaitu mahasiswa sendiri. Seorang mahasiswa dikerapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berlaku koruptif dan tidak korupsi. Yang kedua, untuk komunitas mahasiswanya, seperti komunitas organisasi-organisasi lainnya. Dan seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sama mahasiswa seorang kampus tidak dapat melakukan hal yang dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan masyarakat sekitar. Misalnya, yang pertama, apakah kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanannya kepada masyarakat dengan sewajarnya, pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan. Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat menyurat, pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya tersebut? Yang kedua, apakah akses publik terhadap berbagai informasi sudah didapatkan? Dan yang ketiga, apakah pelayanan publik untuk masyarakat miskin sudah memadu, misalnya pembagian kompor gas, bantuan langsung tunai dan sebagainya. Nah, di lingkungan masyarakat ini kerap terlalu sering dilakukan karena adanya korupsi dari masyarakat itu, seperti pembagian dari sembako atau gas dan yang lainnya, karena tidak
tidak sesuai dengan pembagian atau penerataan dari pemerintah. Dan yang terakhir yaitu di tingkat lokal dan nasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematik di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetisi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan mahasiswa anti korupsi baik yang lokal maupun nasional. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Akilah. Di sini saya akan menyimpulkan tentang peranan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Kesimpulannya adalah 1. Pendidikan anti korupsi dini sebagai langkah awal terhadap penanganan kasus korupsi yang bermula dari diri sendiri dan diharapkan berimplikasi terhadap kehidupan keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa. 2. Dalam jangka panjang, pendidikan anti korupsi dini diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta mampu melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan demi terwujudnya good government. Dan yang ketiga, pendidikan anti korupsi dini diharapkan mampu memberikan pola pikir baru terhadap generasi muda dalam mewujudkan negara yang bebas dari KKN atau korupsi, kolusi, dan lain-lain. Yang keempat, pendidikan merupakan salah satu tonggak kehidupan masyarakat demokrasi yang madani. Sudah sepantasnya mempunyai andil dalam hal pencegahan korupsi. Salah satu yang bisa menjadi gagasan baik dalam korupsi ini adalah penerapan anti korupsi. Dalam pendidikan karakter bangsa di Indonesia khususnya ditujukan bagi mahasiswa karena pada dasarnya mereka adalah agen perubahan bangsa dalam perjalanan sejarah. Dan yang terakhir, dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni, telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti mahasiswa berperan penting sebagai agen perubahan atau agen of change.